Halo semua, kembali dengan Sunter di Bengkel Mafia ya. Kita akan melanjutkan pembahasan tutorial Manim kita ya, khususnya kita melanjutkan video yang berkenaan dengan objek geometris ya. Nah, kenapa kita melanjutkan tentang hal itu? Karena ada beberapa hal yang penting yang mungkin lebih deep ya, lebih dalam dan lebih mendetail. Misalnya saya ingin posisi daripada suatu objek geometri ya, misalkan di posisi objek geometri yang lainnya. Misal di sisi bawahnya, bukan di sisi sampingnya. Atau misalkan suatu panjang teks, di mana teks ini, panjang itu saya ingin sesuai dengan misalkan panjang daripada persegi panjang. Nah, ini kan ada beberapa hal yang mungkin kita perlu ketahui ya. Nah, kita langsung masuk saja ya. Saya akan mulai dengan VS Code di sini. Nah, VS Code-nya adalah seperti biasa, saya sudah save dengan nama tutorial ke-7 ya. Ini bebas ya, namanya mau apapun di file Python-nya. Lalu 3 baris ini seperti biasa ya. From Manim import, lalu kelasnya ini saya namakan geometri 2A. Ini akan menjadi nama file video yang nanti kita generate ya. Jadi file video yang akan muncul, videonya itu filenya namanya apa, itu adalah geometri 2A. Jadi itu juga bebas. Lalu define construct self ya, lalu kemudian kita mulai coding. Pertama-tama saya mendefinisikan ada suatu label nama atau variabel pp1, persegi panjang 1 lah intinya. Rectangle ya, saya mulai memanggil atau membuat yang namanya persegi panjang. Makanya di sini ada rectangle. Di sini saya belum isi apapun ya. Lalu kemudian ini kan baru mengisikan kepada suatu variabel. Tetapi kita belum tampilkan di layar. Untuk tampilkan di layar maka ada perintah self add ya. Atau kalau misalnya mau animasi dalam bentuk video pasti self play ya di sini ya. Nah, self add pp1 kita lihat apa yang akan muncul. Nanti dia akan menjadi persegi panjang yang standar karena kita belum melakukan spesifikasi tertentu di sini. Jadi propertinya, ukurannya belum kita lakukan spesifikasi. Secara standar Manim akan memberikan warnanya putih ya. Lalu di sini lebarnya ini 4, tingginya 2. Jadi saya bisa ubah seperti di video sebelumnya. Misalnya width-nya itu adalah lebarnya kan ini 4, saya mau jadi 6 misalnya. Ya, 6. Lalu tingginya itu misalkan 3 ya. Seperti ini. Ctrl S ya. Nah, seperti itu ya. Jadi lebar 6, tinggi 3. Atau misalkan kalau tadi ya, kalau kita nggak tulis di awal seperti ini. Ya kan tadi lebarnya adalah 4, tingginya adalah 2 ya. Maka kalau misalkan saya generate ulang. Nah, ini kan lebarnya 4, tinggi 2. Lalu kalau saya lebarnya jadikan 2, ini pasti dia akan bentuknya menjadi persegi ya. Karena kan lebarnya jadi 2, jadi 2 kali 2, seperti itu. Nah, ini sesuatu yang sudah kita pelajari, bahkan di dalamnya kita bisa lakukan modifikasi warnanya, kita opacity-nya bisa kita ubah ya, transparansinya ya. Lalu kotaknya ini bahkan kita bisa fill ya, kita bisa isi dengan warna, jadi bukan cuma garisnya yang berwarna dan sebagainya. Nah, tetapi saya ingin memberikan lebar dan tinggi ya, ukuran itu tidak di dalam kurung itu. Kita bisa lakukan itu di luar. Misal pp1, lebarnya adalah misalnya 6 ya. Lalu pp1 ini persegi panjang yang pertama ini titik ya. Headnya itu tingginya adalah misalnya 4. Ini kok kurang sih, sama dengan harusnya. Sama dengan Oke, seperti ini. Kita generate ulang ya. Nah, ini sudah running, dia akan menjadi persegi panjang yang lebarnya 6, tingginya adalah 4. Nah, mengapa ini perlu kita ketahui ya, karena kadang-kadang untuk melakukan modifikasi objek yang lain ukurannya misalnya sama dengan atau terkait dengan persegi panjang ini, kita perlu data ini. Ya, kita perlu variabel ini. Misalnya ya, di sini saya mau definisikan suatu lingkaran ya, circle 1 ya. Tentu saja operasi yang dilakukan circle. Nah, ini kalau saya tidak lakukan apapun ya, saya harus tampilkan dulu, self add dulu supaya muncul di layar C1. Nah, Ctrl S kita coba, maka dia akan menjadi lingkaran yang standarnya warna merah ya, dari Manim warna merah, lalu radiusnya juga tertentu, di situ kita bisa lihat seperti itu. Nah, circle ini, radius ini kayaknya 1 ya. Oke ya. Nah, circle ini kalau misalkan saya ingin ya, dia itu betul-betul titik atas itu menyentuh ke panjang atau lebar daripada persegi panjang ya, lalu yang bawah ini menyentuh ke bawah sini. Ya. Maka dengan demikian, saya kan harus memasukkan datanya. Ini kita udah tahu ya bahwa lebarnya kan 6 ya. Jadi saya tinggal tentukan radiusnya 3, misalnya begini. Radiusnya 3 ya. Maka dengan demikian akan langsung. Tapi bayangkan kalau ini saya nggak tahu. Atau codingnya udah terlalu banyak ya. Saya sudah nggak tahu misalkan pp1 tuh lebarnya berapa, tingginya berapa. Atau bahkan ini nggak ada.
Nah, ini saya nggak ada, berarti kan standar dari manimnya akan memberikan ukuran tertentu. Dan misalnya saya lupa ukurannya berapa gitu ya. Nah, tinggal kita tulis radiusnya itu adalah PP1 lebarnya. Seperti ini. Ctrl S ya. Maka dia akan, terlalu besar ya, gede sekali. Itu kan radius ya. Nah, saya mau radiusnya setengah kali. Kalau misalkan memenuhi di sini, berarti radiusnya ya setengah daripada tinggi ya, bukan lebar ya, tinggi. Oke, misalnya nih tinggi. Lalu ini harus setengahnya ya, 0,5 kali. Nah, seperti ini. Ini baru nanti lingkarnya akan memenuhi di sini. Ctrl S. Nah, pas ya. Jadi lingkarnya di dalam persegi panjang itu ya. Dan ada hal yang lain juga, misalnya saya ingin melakukan, misalnya ada suatu persegi ya, P1 ya, sama dengan, lalu di situ P1 kan persegi square ya, square. Nah, di dalamnya kan kita bisa isi ya tadi ya, kita bisa lakukan modifikasi untuk properti atau ukuran tertentu, misalnya side lengthnya, jadi bukan lebar dan tinggi ya, untuk persegi dia pakainya ini adalah panjang sisi ya, side lengthnya adalah misalnya 1,5 ya. Lalu kemudian saya fill opacity-nya, maka dengan demikian kalau saya lakukan fill opacity ya, harusnya nanti akan penuh. Tapi kalau saya tidak lakukan ini, maka dia hanya persegi dengan garis yang berwarna putih harusnya ya. Lalu dia ada di tengah dengan panjang sisi 1,5. Karena standarnya kalau persegi ya sama persegi panjang warnanya putih. Nah, seperti itu ya. Lalu misalkan saya mau lakukan P2, saya copy aja ya, di samping Ctrl C, lalu kasih ke bawah, tinggal Ctrl V, nah langsung begitu ya. Lalu kemudian saya ganti P1 menjadi P2, lalu di sini side length-nya itu misalkan ya, saya mau ganti menjadi 2, lalu kemudian warnanya ada fill opacity-nya ya, misalnya. Opacity-nya adalah 0,6. Lalu supaya nggak nabrak, saya pindahkan ke kanan atas ya, yaitu ke ujung ya. Ke ujung itu pojok ya, to corner ya. Nah, to corner. Lalu to cornernya apa? Di kanan atas, up, right, huruf besar semua. Oke, ini saya enter supaya kelihatan ya ke bawahnya. Oke, seperti ini ya. Nah, ini saya mau tampilkan, berarti saya harus masukkan juga ke self add-nya P2 di sini. Oke, Ctrl S. Maka akan ada persegi yang panjang sisinya 2, lalu dia punya opacity-nya berarti warnanya memenuhi ya, memenuhi. Nah, warna yang dipilih apa? Tentu saja warna yang standarnya ya, sesuai dengan panjang rusuknya ya. Sesuai dengan warna rusuknya yaitu putih. Maka opacity saya pilih 0,6, berarti itu transparansinya sekitar 0,6 ya. Kalau 1 kan penuh ya, penuh sekali gitu, terang sekali. Lalu ke ujung, upright. Nah, tapi begini. Kalau saya ingin ini kayaknya kurang ke kanan atas deh. Saya pengen betul-betul ke kanan atas agak mojok. Itu masih ada jeda di sini. Masih ada ruang di sini. Ini mungkin terkait dengan kalau misalnya Anda ingin menuliskan teks, lalu teksnya agak ingin dempet di layar kanan atas atau di kiri bawah gitu. Itu supaya ada space yang buat yang lainnya. Maka kita bisa tambahkan di sini buffer ya. Buffer. Lalu di sini misalkan saya kecil saja 0,2 ya, agar dia agak lebih mojok lagi di situ. Kita coba Ctrl S ya, lalu di sini mulai di running kembali. Nah, mulai lebih dekat ya. Kalau 0,1 tentu saja lebih dekat lagi di sini. Kita coba 0,1. Maka dia akan lebih dekat lagi ke kanan atas itu. Ya, nah, seperti itu ya. Kalau 0, nempel ya. Seperti itu ya. Oke, jadi kita ternyata bisa melakukan, ada perintah-perintah di luar seperti ini ya. Tapi juga kita bisa melakukan perintah yang ada di dalam kurung ini. Tapi juga kita bisa menentukan seperti ini. Dan ini sangat handy sekali kalau misalkan saya ingin mengaitkan ukuran daripada lingkaran dengan ukuran tadi daripada objek yang lainnya. Nah, misalkan saya sudah melakukan ini ya. Misalnya ada PP2. Ya, PP2, lalu ada rectangle ya, misalkan ya bebas gitu ya. Lalu sudah ada isinya lah, misalnya di sini width-nya saya tentukan ya. Misalkan dia adalah 3 misalnya ya. Lalu udah banyak sekali ya, udah ngomong coding banyak sampai ke bawah, tiba-tiba saya ini PP2 saya ubah semuanya, lebarnya, tingginya dan apa. Berarti apa? Berarti nanti di sini saya tinggal PP2. Nah, di luar itu daripada saya satu-satu ya set, misalnya width-nya berapa, set misalkan tingginya berapa gitu ya, kan ini bisa set misalkan warnanya, set color gitu, satu persatu saya bisa langsung gunakan set style. Apa ini set style? Set style ini artinya sama saja seperti kurung ini ya. Misalnya rectangle ini isinya apa nih, bisa kita isi banyak kan, bisa colornya apa ya, lalu bisa fill opacity, bisa apapun ya di dalam sini ya. Nah,
kalau misalkan sudah sampai ke bawah gitu ya, lalu di sini kan yang bisa kita lakukan adalah modifikasi PP2 set sesuatu kalau saya ingin mengganti di dalamnya. Kalau enggak kita ke atas lagi, kita ubah yang di dalam sini gitu ya. Nah, kita bisa lakukan set style. Dengan melakukan set style, ini berarti kita kayak bisa mengisi ulang di dalamnya. Bisa ada warnanya, bisa apapun ya yang ada di dalam kurung ini. Ya, jadi itu gunanya daripada set style. Jadi set style ini sama seperti set color, bisa set yang lain-lainnya ya. Tetapi bedanya adalah dia bisa banyak di dalam kurung itu. Ya saya lakukannya di atas saja ya. Memang ini kayaknya buat apa saya lakukan di sini? Toh saya bisa langsung masukkan ke dalam kurung ini. Ya ini kan buat memperkenalkan saja ya bahwa ada fungsi seperti ini ya. Set style. Lalu kemudian misalkan saya ingin fill color ya. Fill colornya misal orange ya. Lalu kemudian apalagi ya? Selain fill color bisa fill opacity, lalu bisa juga apa tuh ya? Stroke-nya itu garisnya itu lebarnya berapa juga bisa ya. Ya, fill opacity aja ya. Kita ganti fill. Nah, itu mulai muncul ya opacity. Lalu misalnya 0,8. 0,8 ya. Lalu di sini saya munculkan PP2. Tapi PP2 ini saya maunya mungkin di kiri atas ya supaya nggak terlalu nabrak ya. PP2 lalu move ya. Jangan deh. To edge aja ya. Kita pindahkan ke kiri aja ya. Edge-nya itu ada di left. Seperti ini. Oke, coba kita munculkan. Ctrl S. Lagi running. Nah, di situ ya. Nah, to edge ini juga sama. Ini kalau saya ingin nempel mungkin buffernya kita coba 0 ya. Maka kita akan lihat dia harusnya menempel ya. Langsung menempel di layar di paling kiri itu. Oke. Nah, ini beberapa hal yang mungkin bisa secara variatif ya kita bisa menggunakan hal-hal ini ya. Jadi bisa ke titik pojok ya, lalu bisa ke sisi yang paling kiri layar ya. Nah, saya ingin teks ya. Teksnya saya itu lebarnya sama dengan ukuran daripada persegi panjang atau persegi yang ada. Misalnya, saya mendefinisikan teks ya, teks 1 lah ya. Lalu ini saya pakai teks ini. Isinya apa? Saya langsung aja. Saya belajar di bengkel mafia gitu ya. Oke, nah lebarnya apa? Lebarnya ini misalkan di dalamnya saya tentukan lebar daripada teksnya ini saya mau selebar dengan persegi panjang yang misalnya yang putih ini ya. Persegi panjang yang putih ini kan kalau kita lihat tadi adalah PP1 ya kalau nggak salah ya, PP1 ya. Kita coba ya. PP1 ini kita coba masukkan ke sini PP1 seperti ini ya. Karena persegi panjang 1 ini ya kita tahu sih lebarnya adalah 6 ya, tapi anggapnya kita nggak tahu ya. Kita mau pokoknya teksnya sepanjang ini gitu ya. Nah, ini ukuran berapa? Oh, saya lupa misalnya gitu ya. Ya udah, masukin aja lebarnya adalah PP1, width-nya adalah PP1 titik width ya. Itu adalah lebar daripada si teks 1. Kita coba ya, munculkan. Ini saya belum add ya. Teks 1. Oke, kita coba generate hasilnya seperti apa. Nah, tuh ya. Jadi, saya belajar di bengkel mafia, teksnya itu lebarnya itu, panjangnya itu akan ngepas dengan lebar daripada si persegi panjang ini. Ya. Mungkin saya enter kali ya supaya kelihatan jelas ke bawah. Nah, selain ini saya juga bisa lakukan yang lain, coba ya. Teks 2 ya, saya gunakan misalkan teks juga lah ya. Teks misalkan saya belajar di matematika misalnya ya. Saya tidak tentukan lebar daripada tulisan ini ya. Yang saya tentukan adalah saya mau scale-nya itu ukuran daripada teks 2 ini saya belajar di matematika ini itu ukurannya sama dengan ukuran daripada persegi panjang yang 2 ini. Ya, PP2 ini kan rectangle yang orange kan yang ini kan. Jadi saya ingin misalkan saya belajar di matematika ukurannya seperti itu ya. Nah, saya bisa menggunakan scale fit ya. Nah, scale to fit. Nah, bisa kedalaman, kalau 3 dimensi kan bisa depan belakang ya, tapi kan kita nggak menggunakan itu. Bisa tingginya kita sesuaikan, atau misalnya lebarnya ya, kita ingin fit width-nya itu ya, kita coba ya. Ini saya pindahkan ke bawah supaya kelihatan ya. Nah, ini scale to fit.
Dengan apa ya? Dengan misalkan teks 2-nya ini ya, saya belajar di Animatika, saya ingin dengan lebarnya ini ya. Oke. Berarti itu adalah PP2 lebarnya. PP2 titik width. Nah, seperti ini ya. Lalu teks 2 belum saya munculkan, koma, teks 2 di self add-nya supaya muncul begitu ya. Lalu waktu kita Ctrl S, kita generate, harusnya nanti akan ada teks seperti itu. Tapi di tengah ya, mungkin nabrak ya. Oke, mungkin saya teks 2-nya saya pindahkan dulu bentar. Teks 2 saya mau next ya, next to ya. Next to siapa? Next to di bawah persegi panjang yang putih itu PP1, lalu di bawahnya down ya. Oke, seperti itu. Lalu Ctrl S. Dengan demikian nanti tulisannya itu akan di bawah. Teks 2-nya akan di bawah. Nah, seperti ini. Saya belajar di Animatika. Perhatikan ukurannya. Jadi bukan cuma panjangnya ya, tapi juga tingginya dan apa, dia akan di scale sesuai dengan lebar daripada persegi panjang ini ya. Bagaimana kalau ya seandainya saya tidak melakukan scale, saya melakukan yang lain. Nah, ini mungkin agak aneh, mungkin ini jarang dilakukan, tapi nggak apa-apa, kita coba aja ya supaya Anda bisa melihat. Bisa ada teks 3 ya, sama ya misalnya ya. Tapi saya mungkin bisa juga tidak hanya teks ya, tapi juga bisa menggunakan latex misalnya. Teks ini saya terus tonton video ya, video tutorial Manim misalnya gitu ya. Oke. Nah, ini bukan cuma scale to fit, tapi ada yang lain yaitu stretch ya, di stretching gitu ya. Nah, tuh, stretch to fit kepada lebarnya, pada lebar ya, pada suatu lebar tertentu, di mana lebarnya misalkan saya pakai yang ini kali ya. Tadi kan saya pakai PP2. Nah, sekarang saya mau pakainya PP2 aja kali ya. Kalau pakai persegi mungkin terlalu kecil nanti. Saya pakai PP2 juga. PP2 ya. Lalu width-nya begini ya. Lalu kemudian next to kali ya. Ini saya ingin misalkan dia next to tetap PP2, dia ada nanti tulisan teksnya itu akan ada di samping daripada persegi panjang 2 itu ya. Persegi panjang 2 lalu di atasnya. Seperti ini. Oke. Oh, mungkin di atasnya kali ya. PP1 aja deh. Di atasnya PP1. Persegi panjang 1. Tapi ya lebarnya ini ya, ini PP2 width ya. Saya ingin di stretch sampai lebar teksnya itu sepanjang ini, tapi posisinya itu next to persegi panjang 1 di atasnya. Ctrl S, kita coba lihat apa yang terjadi. Nah, kita running. Oh, teksnya belum muncul ya, karena saya belum add. Lupa ya. Nah, ini kita teks 3. Pantesan belum muncul. Ctrl S. Dengan demikian nanti akan tertampilkan nah di atas. Nah, perhatikan ini agak kurang bagus ya, karena dia akan mengalami stretch ya. Jadi kayak di stretching gitu ya. Jadi dia supaya lebarnya itu sesuai ya, yang lain itu tidak, skalanya itu tidak terlalu diperhatikan gitu, makanya bentuknya menjadi lebih aneh. Jadi ini tergantung dengan tujuannya kali ya, kita ingin menggunakan yang mana gitu ya. Tapi yang pasti adalah kalau saya ingin taruh teks ya di posisi tertentu, atau ingin misalkan panjangnya sesuai dengan objek geometris yang lain, atau bahkan misalkan panjang daripada suatu objek geometri sesuai dengan panjang objek geometri yang lain, kita bisa lakukan hal-hal seperti ini. Oke. Nah, nanti di bagian yang kedua ya, di kelas yang kedua kita akan coba hal yang lain. Oke, kita akan melanjutkan ke bagian yang kedua ya. Jadi sekarang kita akan mencoba membuat kelas yang baru ya. Jadi di sini kan kelas geometri 2A ya barusan ya. Sekarang kita mau coba kelas geometri 2B. Ini sudah saya ketikkan di bawah ya. Jadi ada kelas yang selanjutnya. Nah, ini yang pertama mungkin kita tutup aja kelasnya supaya tidak terlalu ramai seperti ini. Jadi ini ada tanda panahnya. Kalau kita klik, nah dia akan menutup semua ya yang tadi itu. Jadi masuk di dalam gitu. Nah, sekarang yang kelas geometri 2B, seperti yang di atas, ini saya namakan geometri 2B. Lalu kemudian, ini kalau saya buka, ini saya sudah ketik ya, saya sudah siapkan ya. Lalu di sini ada define construct ya. Lalu ada beberapa variasi ini saya berikan tanda pagar ya, agar ini menjadi komen ya.
Karena komen itu kan tidak akan dianggap kode pemrograman, sehingga waktu saya generate itu seperti tidak ada gitu. Jadi ini hanya komen untuk kita supaya kita ingat. Nah, di sini pertama-tama saya akan mencoba memulai ya dengan membuat variabel pp1 ya, di mana ini adalah persegi panjang 1, lalu rectangle ya, lalu kita masukkan persegi panjangnya dengan ukuran dan spesifikasinya itu langsung dari manim yang standar manimnya. Jadi ukurannya saya tidak ubah lah gitu ya, atau tidak saya berikan spesifikasi yang saya mau. Lalu yang kedua, selain daripada persegi panjang, lalu square ya, persegi ya, lalu ada circle, lingkaran ya, lalu bisa juga bikin star ya, bintang. Kita juga bisa bikin polygon ya. Jadi sebut saja ini PO ya, polygon PO 1 ya. Lalu sama dengan, nah di sini polygon atau regular ya, regular. Nah ini regular polygon ya. Ini kita bikin tanda kurungnya. Nah di dalamnya ini bisa kita tuliskan n-nya itu berapa. Misalkan kalau saya tulis ini adalah 6 seperti ini, maka dia akan menjadi segi 6 ya. Kalau saya tulis 8, dia akan menjadi segi 8 dan seterusnya ya. Tapi kita pakai saja segi 6 ya. Nah, pertama-tama saya mau masuk dulu ke variasi yang pertama di sini ya. Nah, ini tanda pagarnya saya hilangkan dulu supaya dia menjadi kode pemrogramannya ya. Di sini yang ingin saya lakukan adalah saya mau menggeser si poligonnya PO1 ini. Oke, seperti ini. Oke. Nah, maka geometri 2B ini kalau kita coba running, apa yang terjadi ya, kita coba lihat ya. Pertama-tama kan ada rectangle yang dimasukkan dalam variabel, lalu kemudian ada polygon ya yang sisinya ada 6 ya, lalu itu ada di dalam PO1 ya. Lalu saya self add pp1, nah di sini saya mau tambahkan juga PO1 ya. PO1. Oke. Lalu kemudian setelah di add PO1 ini kita shift. Setelah di shift kita self wait. Ya, kita bikin delay. Kita lihat apa yang terjadi ya. Ctrl S. Lalu kemudian ini ya kita generate ya. Run pattern sama aja dari sini juga boleh. Lalu kemudian klik ini. Nah, ini saya pilih yang 2B ya. Jadi ini ada 2 ya, 2A yang tadi, ini sekarang 2B ya. Kita klik yang 2B, nanti di side view-nya akan di running ya. Supaya kode ini bisa terbaca lalu di ini kan ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan ya, ini persegi panjangnya di tengah, karena memang rectangle ini kita tidak berikan spesifikasi dia posisi di mana, pasti akan di tengah. Lalu ukurannya juga sama, panjang, ya, lebar sama tingginya itu sudah dari sana dan warna putih. Lalu untuk poligonnya itu secara standar ini warnanya agak kebiruan ya, dan lihat segi 6 ya. Jadi Anda melihat bahwa ini segi 6. Lalu saya minta dia geser ke kanan. Nah sekarang begini, ini variasi yang pertama ya, saya self add dulu. Jadi persegi panjangnya saya sama poligonnya segi 6-nya saya add dulu ke layar. Lalu kemudian poligonnya saya shift ke kanan. Setelah itu saya bikin delay ya selama sekian detik ya, 1 detik ya. Dalam hal ini maka dia tidak akan menjadi image lagi, tapi dia akan menjadi video ya. Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah ternyata meskipun ini sudah ada self add poligonnya tadi di tengah, tapi karena di sini poligonnya saya geser ya, dan saya tidak perintahkan untuk muncul atau apa ya, tetap saja yang sudah ditampilkan itu akan digeser gitu sama dia. Karena ketika ini ditampilkan, ditempel di layar ya, lalu di sini diikuti dengan pergeseran. Jadi yang ditempel itu akan bergeser. Ya, lalu kemudian akan ditunda ya sekian detik, maka di sini kita akan melihat di sini ada poligon yang sudah bergeser karena setelah saya tempel di tengah, lalu kemudian di sini poligonnya digeser ke kanan gitu ya, makanya tampilannya di sini sudah bergeser ya. Sekarang bagaimana kalau kita masuk yang poin yang kedua? Ini penting ya karena kadang-kadang kita bingung gitu ya, kenapa bisa bergeser, kenapa bisa tidak gitu. Jadi supaya lebih jelas saja. Nah misalnya ini variasi kedua sekarang ya, ini variasi pertama tadi seperti itu, variasi yang kedua saya sama kayak tadi, saya add persegi panjangnya sama poligonnya seperti ini, tapi saya self wait dulu, saya tunda dulu, baru kemudian saya lakukan poligonnya saya shift. Nah kalau begini apa yang terjadi? Coba ya kita running ya, Ctrl S, gambarnya akan seperti apa? Lihat di sana, ternyata tidak geser.
Nah, coba Anda perhatikan ya, apa bedanya coding antara variasi pertama ini ya, yang ini sama variasi yang kedua ini? Kenapa yang ini malah dia tidak bergeser nih poligonnya? Karena begini, ketika ketika saya tempelkan ya atau saya munculkan secara instan di layar persegi panjangnya itu di tengah ya, lalu poligon juga masih standar ya, masih menggunakan pendefinisian daripada manim itu sendiri ya, karena saya tidak kasih spesifikasi, maka dia di tengah juga ya. Lalu saya tunda, maka udah dalam bentuk video. Lalu kemudian saya shift, saya geser si poligonnya. Tapi kenapa nggak tertampilkan di layar? Karena begini, karena setelah videonya ini habis, ya, setelah videonya ini habis, dia sebenarnya mengalami shift, tetapi nggak bisa kita lihat karena itu waktunya sudah selesai di videonya. Kecuali kalau saya tambahkan lagi di sini, misalnya ya, self wait, ya, misalnya seperti ini. Kita coba lihat ya. Harusnya nanti akan setelah awalnya dia itu ditempelkan, dia tunda dulu, baru kemudian geser, nah ya, baru di situ habis waktunya. Jadi ditempel dulu ya, di sini berarti kan add pp1 po1 ya. Jadi poligon sama persegi panjangnya itu ditempel dulu dan standar di tengah, ditunda dulu ya, sekian detik ya. Lalu kemudian baru di sini poligon yang sudah tertempel tadi saya perintahkan untuk geser ke kanan, makanya dia geser ke kanan. Nah, seperti itu ya. Lalu di situ ada self wait sekian detik. Jadi kurang lebih begitu ya. Jadi secara alur logikanya bagaimana manim itu membaca codingnya kita ya, karena ini sekali lagi penting supaya kita bisa tahu logikanya, alurnya ya, supaya nanti waktu kita membuat coding itu kita bisa memperhatikan hal-hal yang detail seperti ini. Nah, ini saya bikin jadi komen dulu ya, saya matikan dulu kodenya. Nah, di sini saya mau masuk ke variasi yang ketiga ya, variasi ketiga. Ini saya hapus ya tanda pagarnya. Sini kita akan lihat apa yang terjadi ya. Jadi pertama PP1, lalu ada poligon ya, PO1 di sini. Saya copy aja biar cepat ya. Ctrl C di sini. Nah, ini poligonnya di shift. Seperti ini, lalu poligonnya di shift lagi. Oke, kita akan lihat variasi ketiga ini kira-kira bagaimana. Coba Anda bisa tebak gak ya apa yang terjadi? Pertama-tama tentu saja PP1 ya, persegi panjangnya, rektangelnya sama poligonnya ditempel tuh di layar dengan standar manim ya, karena kita nggak beri spesifikasi kan, pasti di tengah ya. Lalu kemudian ditunda, berarti ada delay ya, jadi videonya jalan sebentar, tetap di tengah. Lalu kemudian poligonnya di shift, berarti poligon akan gerak ke kanan. Terus delay dulu ya, kemudian poligonnya akan gerak ke kanan lagi ya. Apakah betul seperti itu? Kita coba lihat. Gerak. Betul ya, seperti itu ya. Oke. Ini kayaknya mudah ya, kayaknya kita paham ya. Tapi, nah sekarang saya mau masuk ke yang terakhir ya. Kadang-kadang ini ternyata kita tidak ya. Ternyata ada perbedaan antara shift dengan move ya. Misalkan saya ganti di sini ya, self add-nya itu sama ya, PP1, PO1 sini. Oke, ini versi keempat ya. Nah, di sini saya pakai loop ya, biar dia geraknya itu daripada saya ketik satu-satu kayak begini, saya bikin pakai perintah loop aja ya. Seperti apa? Coba kita perhatikan ya coding yang saya buat ini. For ya, I bisa J ya, atau saya pakai garis bawah juga bisa ya. In range 4. Artinya ini akan diulang ya selama 4 kali ya. Dari 0 sampai 3 gitu ya. Jadi lakukanlah ini, jadi titik 2, lakukanlah ini, lakukan apa? Perulangan ini ya. Perulangan dari 0 sampai 3, 0, 1, 2, 3. Artinya 4 kali perulangan. Nah, apa yang dilakukan perulangannya? Ini karena saya menjorokkan ke dalam, berarti yang berulang sampai 4 kali adalah 3 ini ya. 3 perintah ini. Pertama adalah tunda dulu ya. Lalu diikuti dengan perintah, saya minta di sini poligonnya yang saya geser ya, shift ya. Lalu kemudian persegi panjangnya saya minta digeser juga ke atas. Jadi ditunda dulu, poligonnya di shift ke kanan, persegi panjangnya dipindah ke atas ya. Itu baru 1 kali ya. Terus berulang yang kedua, tunda dulu ya, lalu kemudian poligonnya digeser lagi ke kanan, persegi panjangnya, PP1-nya, rectangle itu dipindahkan ke atas. Dan itu terjadi sampai 4 kali. Karena apa? Karena ketiga ini ada di dalam looping for sesuatu in range sampai 4 ya, seperti itu ya. Nah,
Apa yang terjadi? Coba ya kita lihat Ctrl S untuk perintah ini. Perhatikan video yang terjadi di sebelah kanan. Poligonnya tidak naiknya cuma satu kali ya. Sedangkan poligonnya bergeser ke kanan beberapa kali ya. Sedangkan persegi panjangnya hanya geser satu kali ke atas. Coba Anda perhatikan ya. Tuh, geser. Saya ulangi. 1 ya, geser 2, terus 3 di sini kan. Nah, tapi si persegi panjangnya tidak bergeser sampai perintah tadi yang kita minta. Mengapa demikian? Ya, kalau kita lihat ya. Karena saya menggunakan move to. Saya menggunakan move to, yang satu saya menggunakan shift. Apa bedanya move to sama shift? Ya, move to itu artinya ya saya akan memindahkan itu dari posisi awalnya itu ya, dari posisi awal daripada si objek geometrinya. Jadi posisi persegi panjang awalnya ada di tengah di sini ya. Jadi ketika dia looping ya, tunda dulu ya, poligonnya digeser ke kanan, oke. Persegi panjang digeser ke atas. Sebanyak apa? Up-nya satu kali. Nah, ulang. Looping yang kedua ya, tunda dulu ya, lalu si poligon digeser ke kanan. Nah, persegi panjangnya digeser ke atas, tapi dari awal, dari posisi awal. Makanya ketika si persegi panjang digeser ke atas gitu ya, lalu looping yang kedua digeser ke atas, tapi kan dari awal acuannya, makanya dia tetap ada di posisi yang sama di pemindahan satu itu. Beda dengan shift. Kalau shift itu kita geser itu dari posisi terakhirnya dia. Saya ulangi, shift itu adalah proses pemindahan dari posisi terakhir daripada si objek geometri itu. Jadi ketika misalkan looping yang pertama ditunda, shift ke kanan, maka dia udah pindah ya. Lalu ketika looping kedua, shift lagi, dia pindah lagi ke kanan satu kali dari posisi terakhirnya dia. Dari posisi di mana dia sudah dipindahkan satu kali, dipindahin lagi begitu ya. Lalu sudah di sini, lalu looping lagi, di shift ke kanan lagi, berarti dipindahkan satu kali lagi. Makanya dia pindah-pindah loncat seperti itu. Sedangkan persegi panjang ya, itu waktu di up itu posisinya acuannya dari tengah, lalu yang kedua di up lagi ya, tapi posisinya acuannya dari tengah lagi. Makanya dia hanya kayak seperti pindah satu kali lagi. Satu kali saja ya. Nah, ini perbedaan antara move to dengan shift. Ya, mungkin ini yang perlu kita perhatikan ya. Jadi pada waktu kita membuat perintah gitu ya, apalagi kalau kita ingin berkali-kali gitu ya, di situ kita bisa tahu ada perbedaan antara shift dan move to. Oke, saya kira untuk geometri sampai di sini. Nanti kita akan coba untuk masuk ke video yang lain. Mungkin ada satu video khusus tentang loop ya, tentang looping seperti ini. Karena ini perlu sekali, penting sekali khususnya di dalam kita melakukan pemrograman.